Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi struktur aljabar grup pada bab 4. Materi ini merupakan bagian penting dalam pembelajaran aljabar abstrak, khususnya dalam memahami konsep semigroup, monoid, dan grup. Pembahasan disajikan secara bertahap untuk mendukung proses belajar mandiri. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, video pembelajaran ini disusun oleh kelompok 4 yang terdiri dari Ade Naila Nasution, Rani Salviani, dan Siti Aisyah Sinaga. Kami merupakan mahasiswa semester 5 dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah struktur aljabar grup dengan dosen pengampu Ibu Siti Maisarah MPD. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan materi utama. 4.1 Semigroup. Sebuah semigroup atau dinotasikan dengan S star adalah sebuah himpunan S dengan operasi star yang didefinisikan kepada S sedemikian hingga memenuhi aksioma berikut. Yang pertama, himpunan S tertutup di bawah operasi star. Artinya, jika dua elemen di dalam S dioperasikan menggunakan operasi star, maka hasilnya tetap berada di dalam himpunan S. Yang kedua, operasi star bersifat asosiatif. Maksudnya, cara pengelompokan dalam operasi tidak mempengaruhi hasil akhir. Nah, star yang dimaksud di sini adalah operasi penjumlahan atau operasi perkalian. Kita masuk ke contoh yang pertama. Z dengan operasi penjumlahan merupakan sebuah semigroup. Hal ini karena himpunan bilangan bulat tertutup terhadap operasi penjumlahan dan penjumlahan bersifat asosiatif. Jika operasi star pada semigroup S star komutatif, maka S star dikatakan semigroup yang abelian. Artinya, hasil operasi tidak bergantung pada urutan elemen yang dioperasikan. 4.2 Monoid. Sebuah monoid dinotasikan dengan S operasi star adalah sebuah himpunan dengan operasi star yang didefinisikan terhadap sedemikian hingga memenuhi aksioma berikut. Yang pertama, himpunan tertutup di bawah operasi star. Artinya, jika dua elemen dalam himpunan tersebut dioperasikan menggunakan operasi star, maka hasilnya tetap berada di dalam himpunan itu sendiri. Yang kedua, operasi star bersifat asosiatif. Ini berarti bahwa pengelompokan dalam operasi tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Dan yang ketiga, terdapat unsur identitas untuk operasi star. Unsur identitas ini adalah elemen yang jika dioperasikan dengan elemen lain tidak mengubah elemen tersebut. Nah, di semigroup tadi kan terdapat 2 syarat. Kalau untuk monoid, dia terdapat 3 syarat. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Sistem aljabar Z dengan operasi penjumlahan merupakan sebuah monoid abelian. Hal ini karena penjumlahan pada bilangan bulat bersifat tertutup, asosiatif, memiliki unsur identitas, dan juga bersifat komutatif. 4.3 Grup. Definisi 4.1. Sebuah grup dinotasikan dengan G star adalah sebuah himpunan G dengan operasi biner star pada G sedemikian sehingga memenuhi maksimum berikut. Yang pertama, operasi star closure atau tertutup. Artinya, jika dua elemen dalam G dioperasikan, maka hasilnya tetap berada dalam himpunan G. Yang kedua, operasi star asosiatif. Ini berarti cara pengelompokan operasi tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Yang ketiga, terdapat sebuah unsur I atau identitas dalam G sedemikian hingga I star A sama dengan A star I sama dengan A untuk setiap A anggota G. Unsur I disebut sebuah unsur identitas dalam grup G.
Unsur identitas ini tidak mengubah elemen lain saat dikenakan operasi. Yang keempat, untuk setiap A anggota G, terdapat sebuah unsur A inverse anggota G. Sedemikian hingga A star A inverse sama dengan A inverse star A sama dengan I, di mana A inverse disebut inverse dari A. Inverse berfungsi sebagai pasangan suatu unsur agar hasil operasinya kembali ke unsur identitas. Kita lanjut ke contoh 3. Buktikan bahwa U8 dengan operasi perkalian merupakan sebuah grup. Maka penyelesaiannya adalah U8 anggotanya 1, 3, 5, 7. Perlu diperhatikan bahwa U8 diperoleh dari himpunan bilangan bulat modulo 8 yang relatif prima terhadap 8. Artinya, U8 adalah himpunan semua bilangan yang lebih kecil dari 8 dan memiliki faktor persekutuan terbesar sama dengan 1 dengan 8. Bilangan 1, 3, 5, dan 7 relatif prima terhadap 8 karena FPB dari masing-masing bilangan tersebut dengan 8 adalah 1. Sementara bilangan 2, 4, dan 6 tidak termasuk dalam U8 karena memiliki faktor persekutuan dengan 8 selain itu. Oleh karena itu, diperoleh U8 sama dengan 1, 3, 5, dan 7 yang kemudian digunakan sebagai elemen dalam pembuktian grup. Di sini terdapat tabel 4.1, tabel Cayley, U8 dengan operasi perkalian. Maka setelah kita sudah mencari tabel Cayley-nya, kita buktikan dengan menggunakan 4 pembuktian untuk membuktikan sebuah grup. Yang pertama, jelas tertutup. Karena dari tabel Cayley dapat dilihat bahwa operasi dari setiap unsur di U8 selalu menghasilkan unsur yang masih berada di dalam U8. Yang kedua, akan dibuktikan asosiatif. Ambil sembarang. Misal A sama dengan 3, B sama dengan 5, C sama dengan 7, di mana A, B, C anggota U8. Buka kurung 3 dikali 5, tutup kurung, dikali 7 sama dengan 3 dikali buka kurung, 5 dikali 7, tutup kurung. Selanjutnya, kita selesaikan untuk ruas yang di sebelah kiri. Yang pertama 3 dikali 5. 3 dikali 5 itu hasilnya 15. Karena dia modulo 8, maka hasilnya 7. 7 dikali 7 itu hasilnya 49. Karena dia modulo 8, maka hasilnya menjadi 1. Selanjutnya ruas kanan. Selanjutnya 5 dikali 7 hasilnya 35, karena dia modulo 8, maka hasilnya menjadi 3. 3 dikali 3, hasilnya 9, karena dia modulo 8, hasilnya 1. Tadi di ruas kiri hasilnya 1, di ruas kanan hasilnya 1. Maka terbukti asosiatif. Yang ketiga, akan dibuktikan terdapat unsur identitas. Terdapat unsur identitas yaitu I sama dengan 1. Sebab A kali 1 sama dengan A. Ini menunjukkan bahwa angka 1 berperan sebagai unsur identitas dalam U8. Yang keempat, akan dibuktikan mempunyai inverse. Inverse 1 sama dengan 1, sebab 1 dikali 1 adalah 1. 1 merupakan identitas dari perkalian. Inverse dari 3 adalah 3. Karena 3 dikali 3 adalah 1, modulo 8. 1 adalah identitas dari perkalian. Selanjutnya inverse 5 sama dengan 5. Sebab 5 dikali 5 itu adalah 1 modulo 8. 1
adalah identitas dari perkalian. Yang terakhir ada inverse 7 sama dengan 7, sebab 7 dikali 7 itu 1 modulo 8. 1 merupakan inverse dari perkalian. Terbukti bahwa U8 dengan operasi perkalian merupakan sebuah grup. Definisi 4.2, sebuah grup G disebut grup abelian atau komutatif jika berlaku A star B sama dengan B star A untuk setiap A dan B elemen G. Kita ke contoh yang keempat. Misalkan G grup abelian. Tunjukkan bahwa AB kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat untuk setiap A dan B elemen G. Maka penyelesaiannya G abelian artinya A kali B sama dengan B dikali A untuk setiap A dan B elemen G. Maka A dikali B sama dengan B dikali A. Maka A dikali B buka kurung A dikali B tutup kurung sama dengan B dikali A buka kurung B dikali A tutup kurung. A dikali B kuadrat sama dengan B dikali A kuadrat B sama dengan A kali B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Maka terbukti G grup yang abelian. Selanjutnya definisi 4.3, sebuah grup disebut grup hingga jika banyaknya unsur dari grup tersebut hingga. Sedangkan jika banyaknya unsur dari grup tersebut tak hingga, maka grupnya merupakan grup tak hingga. Hingga di sini yang dimaksud adalah berbatas. Contohnya, Zn dengan operasi penjumlahan merupakan grup hingga. Sedangkan Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup tak hingga. Selanjutnya, 4.4, teorema dasar tentang grup. Teorema 4.1, jika G sebuah grup dengan operasi biner star, dan jika A dan B termuat dalam G, maka persamaan linier A star X sama dengan B, dan Y star A sama dengan B, mempunyai penyelesaian yang unik atau tunggal dalam G. Di sini kami telah membuat suatu pembuktiannya. Teman-teman dapat melihat proses dari pembuktian teorema 4.1. Selanjutnya teorema 4.2. Dalam sebuah grup G dengan operasi biner star terdapat hanya satu identitas I sedemikian hingga I star A sama dengan A star I sama dengan A. Di sini kami juga telah membuktikan teorema 4.2. Teman-teman dapat melihat proses dari pembuktiannya. Selanjutnya yaitu teorema 4.3. Untuk setiap unsur dalam sebuah grup G dengan operasi biner star mempunyai hanya satu inverse dalam G. Buktinya, teman-teman dapat lihat di PPT dan bagaimana proses dari pembuktian teorema 4.3. Sebagai latihan, teman-teman dapat mengerjakan pembuktian dari beberapa teorema dasar tentang grup yang ditampilkan pada slide berikut ini. Pembuktian ini dapat dikerjakan dengan menggunakan sifat dasar grup seperti unsur identitas, inverse, dan sifat asosiatif. Nah, sampai di sini pembahasan materi struktur aljabar grup yang meliputi semigrup, monoid, dan grup. Semoga penjelasan pada video ini dapat membantu dalam memahami konsep dasar teori grup. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.